Sahabat Soul Speaking, Tuhan menciptakan alam semesta adalah dunia keseimbangan. Dan di dalamnya ada dua pilihan. Namun, kita sesungguhnya bukan untuk memilih salah satu di antara kedua. Melainkan, kita mengendalikan keduanya pada tujuan yang satu. Sehingga kelak bila tiba waktu, kita akan bertemu dengan Sang Maha Satu. Karena apabila kita memilih yang sebelah kiri, maka kita cenderung menyalahkan dan kerap berbuat salah. Apabila kita memilih yang kanan, maka yang terjadi, kita selalu merasa benar dan melakukan kebenaran. Seperti sebuah mobil, maka setir kita lah yang mengendalikan agar kita sampai ke tujuan. Namun terkadang kita lupa bahwa bahasa Tuhan sebelum kita menemukan kenikmatan selalu diberi ketidaknikmatan dulu. Hari inilah kita akan membahas bahwa sesungguhnya tidak ada derita kecuali kita merasa menderita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam, Mbak Indah Ludiana. Ludiana, wow, namanya udah indah, Lu lagi. Dan double nama tuh, ada Lu-nya, ada Diananya lagi tuh. Terima kasih, terima kasih. Mbak Indah, Ya. Kalau menurut cerita Mbak Indah itu kan mulai tertarik dengan dunia periklanan ya, menjadi model iklan itu sejak kapan tuh, Mbak? Cerita sedikit nggak apa-apa ya? Ya boleh dong, biar kita semua tahu. Itu dari kecil, dari SD kelas 5. Semuanya itu SD. Ya, dari SD kelas 5. Dari SD kelas 5, tadinya hobinya menari, foto, akhirnya dilirik oleh salah satu iklan. Yang pertama aku tuh apa ya? Boleh sebutin brand lah ya, nggak apa-apa ya? Boleh, boleh, nggak apa-apa. Oh, Matahari. Iklan yang pertama kali sampai akhirnya sempat juga terjun sampai sekarang ini, alhamdulillah masih ada klien-klien yang masih coba pakai aku dengan usia aku sekarang. Usianya sekarang berapa? 27? Aku 18 sama. Oh, 18 ya. Pokoknya kelas 5 SD Matahari. Bisa kebayangkan kan tuh, Matahari yang tadinya biasa saja karena dia menggunakan Indah Ludiana, maka mataharinya bersinar di mana-mana. Dan ketika Indah Ludiana sudah tidak digunakan, matahari kini redup. Kira-kira begitu ya. Nggak, itu bercanda ya, jangan diambil hati. Mbak Indah, apa sih menariknya jadi bintang iklan itu? Capek nggak sih sebenarnya? Ada kepuasan apa sih? Tidak ada yang capek, karena itu pekerjaan dari hati. Aku suka, enjoy. Semua pekerjaan itu ketika kita hatinya memang hobi dan suka, biarpun iklan itu paling lama 2 hari 3 hari ya syutingnya, tapi aku tidak merasa capek karena aku nikmatin. Beda kalau misalnya itu memang bukan bidang aku harus terjun langsung, feeling itu nggak dapat karena itu bahasa itu. So, jadi artinya ya. Terus. Ya. Terus. Detik ini aku merasa enjoy dengan aku usia muda, bukan SD kelas 5 lagi gitu. Jadi artinya ketika kita menyukai apa yang kita kerjakan, dipastikan kita tidak akan merasa letih. Begitu kira-kira? Tuh, tidak akan merasa lelah, tidak akan merasa capek, karena itu kita dari hati, kita happy untuk mengerjakan. Jadi sahabat Soul Speaking dimanapun saja berada, ketika Anda melakukan suatu aktivitas apapun itu, tapi hati Anda yang bekerja, bukan sekedar keinginan dan pikiran Anda, dipastikan Anda akan memberikan yang terbaik, hasilnya juga pasti baik, dan Anda tidak merasa letih. Dan inilah yang membuat Indah Ludiana selalu terlihat indah, walau gelap sekalipun. Allah. Oke, Mbak Indah. Nah, dari kelas 5 SD, itu terus-menerus tuh. Nggak pernah berhenti tuh. Menjadi bintang iklan. Pernah berprofesi lain sebelum? Pernah, aku coba pada saat SMP ya, aku coba ditawari salah satu PH untuk bikin sinetron. Semuanya itu tidak ada abang, semua itu bertahap dari nol gitu. Pernah jalanin beberapa sinetron gitu segala macam. Pernah sinetron juga ya? Pernah, tapi
itu kan karena aku masih sekolah ya, jadi waktu itu terlalu berbaginya berbarengan dengan sekolah itu sangat sulit. Tetapi kalau iklan itu aku merasa apa ya, sebagai model dan iklan itu aku merasa tidak banyak waktu yang harus aku buang, gitu. Itu kan sangat berarti gitu, dan bahkan sampai detik ini aku merasa enjoy dan aku merasa happy untuk menjalani ya apapun pekerjaan. Bukan berarti aku nggak mau lagi tawaran sinetron, nanti takutnya ada salah satu bukan berarti, tetapi waktu yang sekarang aku lebih banyak itu aku udah bukan muda lagi, dan aku juga seorang rumah tangga dengan anak aku gitu. Waktu itu harus aku bagi dengan pekerjaan lain. Aku juga punya usaha yang lain gitu. Oke, sebelum kita masuk ke dalam ya, ke usaha dan lain-lain, aku mau tanya lagi soal dinamika menjadi bintang iklan dulu. Mbak Indah, ketika Mbak Indah menjadi seorang bintang iklan, itu kan kata awalnya sengaja mendaftar atau atau gimana? Secara tidak sengaja, awalnya itu nggak sengaja. Nggak sengaja. Pada saat menari, ada salah satu PH iklan di orang Unilever, lihat aku gitu loh. Aku nggak tertarik, apa itu iklan, apa itu netron, apa itu? Bisa nggak ya, aku bisa nggak ya, tapi aku berusaha ketemu sama sekeliling support aku yang begitu mereka, you pasti bisa belajar, kamu bisa, bukan hanya kecantikan ataupun apapun, tetapi kita percaya diri aku tumbuh pada saat ketemu orang. Mereka pahlawan buat aku, mereka itu membantu kamu bisa, percaya diri, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Akhirnya aku belajar yang namanya casting, aku belajar yang namanya belajar dialog, aku belajar acting gitu. Bahkan aku memang sekolah acting gitu, tapi dibantu sama orang yang support aku pada. Nah, Mbak Indah, ya. Ketika Mbak Indah menjadi bintang iklan, itu di dalam diri Mbak Indah hanya sekedar peraga atau juga ada tanggung jawab moralitas agar produknya itu menjadi booming? Ada nggak tanggung jawab itu sebagai seorang bintang iklan? Itu apapun pekerjaan itu harus menjadi tanggung jawab kita. Dimana saya mau pakai kita. Contohnya, kita sebagai model salah satu produk, ya kita harus punya rasa tanggung jawab. Mereka konsepnya seperti apa, ya aku harus mengikuti kemauannya si klien ketika kita harus. Jadi artinya bukan sekedar menjadi peraga saja, tetapi juga memiliki tanggung jawab bagaimana produk yang Mbak iklankan itu menjadi booming, disukai oleh masyarakat gitu kira-kira Mbak Indah ya. Terus di dalam menerima job-job iklan, Mbak selektif nggak atau semua terima aja? Yang pasti aku pilih ya. Ya, apakah brand ini masuk kategori, pasti klien juga memilih aku, apakah aku cocok dengan kategori si brand ini. Semuanya pasti harian lah. Ketika si klien membutuhkan seorang figur, misalnya iklan salah satu susu gitu loh, cocok nggak ya aku sebagai mom untuk memperagakan dengan bondingnya aku dengan anak, itu pasti pilih lah. Nah sejak dari kelas 5 SD sampai sekarang lah kira-kira, sebelum kita masuk ke dalam ya, ke tema kita, itu udah berapa produk yang Mbak Indah iklankan? Hampir semua Bang, cuma aku lupa berapa banyaknya. Hampir semua produk, rata-rata tuh kecantikan kah? Atau semua ya, semua? Sebagai ya produk-produk iklan TVC lah gitu loh. TVC ya? Mobil juga pernah? Mobil gitu? Pernah dong, pernah. Jadi mulai dari produk di kamar mandi sampai bus keluar kamar mandi kira-kira gitu ya? Semua udah.
Udah uh, semua. sudah iklan pas pagi, iklan bank atau iklan baby itu sudah. Semua ya. Terus yang paling berkesan itu pengalaman sebagai bintang iklan itu saat Mbak Semua Indah bisa. ada nggak yang paling berkesan menjadi sesuatu yang nggak terlupakan gitu? Ada nggak satu produk itu yang hingga Oh, sekarang ngebekas banget gitu? semuanya berkesan, Semuanya mempunyai berkesan. semua mempunyai tim karena setiap syuting itu tim berbeda bang, produsernya Oke. berbeda, yang berbeda dan bahkan tim kreatifnya juga berbeda, semuanya Hmm. berbeda. Tetapi semuanya aku happy, Oke, semuanya oke. bagus, semuanya bagus. Oke. Pada saat aku menjalankan iklan tidak ada tidak berkesan tidak baik, semuanya baik menurut aku. Oke, luar biasa jawabannya sangat diplomatis. Luar biasa. Mbak Indah kan cantik ya. Sebagai bintang iklan tentunya banyak cowok loh yang mendekati, yang mau iseng, yang mau coba-coba. Tetapi yang saya tahu Mbak Indah tuh mampu mengatasi itu semuanya, tidak terperangkap pada hasrat ragawi. Itu apa yang Mbak Indah lakukan sehingga cowok-cowok yang sekedar mau iseng, mau coba-coba itu mundur secara halus, tetapi tetap berhubungan akrab. Apa yang Mbak Indah lakukan itu? Apa Ya, resepnya? ini semua itu punya kekurangan. Saya pun pribadi Hmm, juga punya kekurangan. Saya juga nggak sempurna, tetapi berusaha untuk menjadi sempurna kan, gitu. hmm, Gimana hmm, caranya, gitu loh. Nah, aku belajar dari yang sudah-sudah yang hmm, pahit-pahit itu dijadikan hmm, pelajaran buat aku untuk hmm, menjadi lebih baik, gitu loh. hmm. Uh, Bukan berarti aku semuanya sudah sempurna ya, Bang, gitu loh. Ya, ah. Ya, semuanya tergantung kita lah, Bang, semuanya itu. Oke. Kita mau membawanya seperti apa. Nah, Karena ada nggak ya triknya kan cowok kan pendekatan ada yang mendekati dengan cara harta, ada yang mendekati dengan janji-janji palsu, sehingga banyak bintang-bintang iklan terperangkap kepada hasrat ragawi. Dan saya lihat perjalanan Mbak Indah kayaknya mulus aja. Ini kan banyak nih yang milenial juga di soal speaking nih, yang pengen terjun jadi artis, jadi bintang film, kan pasti nanti akan mengalami peristiwa yang sama seperti yang Mbak Indah alami. Nah, cara apa yang Mbak Ida lakukan sehingga para cowok-cowok iseng itu, kalau istilah lagu itu si hidung belang itu, mundur secara teratur dan menghargai tujuannya, Mbak Indah itu? Apa resepnya tuh? tujuannya mau apa dulu? Kamu mau jadi bintang iklan, model itu mau cari apa? Mau cari nama. Kalau mau cari Ah. banyak model-model sekarang jadi instan pun dibayar berapa aja mau deh. Yang penting gue masuk TV, gitu loh. Nah, aku Oh, gitu. Karena aku merasa oke, aku tidak ada punya talenta dan aku menjalankan brand banyak, aku oke, sangat, sangat banyak. Apalagi anak muda sekarang tuh banyak oke. mereka umur masih usia masih muda tapi bisa dibikin Hmm, dewasa, bisa dijadikan mam, bisa dijadikan. oke, Aku bertahan untuk tahap sekarang, oke. image-nya aku klien sudah tahu aku, gitu loh. Hmm, Itu yang harus aku jaga. Bukan hmm, berarti contoh kemarin ya, aku nggak bisa sebutin produknya, yang harusnya hmm, kemarin hmm, aku Kak, mau nggak budgetnya sekian, sedangkan hmm, aku pemotretannya modelnya aku gitu loh. hmm, Nah, aku bilang eh, aku bukannya nggak mau ambil, aku hmm, bertahan untuk diri aku. Silakan hmm. buka model lain, mungkin itu bukan Oke. rezeki aku bilang begitu. Hmm, Eh, hmm, karena aku tidak punya apa batasan, apa ya, bukan batasan ya, tidak mempunyai porsinya aku nih seperti apa ya, lu mau pakai aku oke, seperti ini gitu loh, dan aku oke, bertahan karena aku di sini bukan oke. jadi nama, dan gue bukan harus gue pengen jadi terkenal, Hmm. gue pengen jadi Hmm. Jadi kira-kira ketika Mbak Indah terjun di dunia periklanan bukan ingin terkenal, bukan ingin cari nama, tetapi karena Mbak Indah menikmati pekerjaan itu. Sehingga Mbak Indah bisa memiliki sikap untuk mengendalikan diri dari jebakan-jebakan Batman para hidung belang itu. Luar biasa. Mbak Indah, pada akhirnya Mbak Indah kan menikah. Itu boleh tahu usia berapa waktu nikah itu? usia aku nikah tuh 21 tahun.
Wow, jadi masih kembang yang sedang tumbuh, mekar gitu ya. Wow. Aku kerja di salah satu kontrak eksklusif lah di PH gitu. Tetapi kontrak itu aku bilang bahwa aku hanya pengen punya pendamping yang teman curhat, teman ngobrol. Karena aku dari kecil gak ada waktu untuk main tuh nggak ada bang. Oke. Nggak ada waktu main tuh hari-hari aku sekolah dan aku syuting. Sekolah dan aku syuting. Ya aku nongkrong di mall, aku kumpul sama teman. Udah saatnya nih kayaknya aku ya tidaklah aku berusaha untuk memutuskan dari muda gitu loh. Aku nikah umur 21, terus tahun pernikahan 1 tahun setengah hampir 2 tahun aku anak pertama, sampai sekarang aku pernikahan udah mau 17 tahun, alhamdulillah. Dan anakku 3. Wow, Mbak Indah, ketika Mbak Indah menikah, itu tawaran iklan berhenti atau enggak? Oh enggak, masih berjalan. Mau jalan masih. terus. Nah ini pertanyaan penting. Biasanya kan seorang bintang iklan ketika dia menikah redup. Nah, makanya banyak yang pansos kalau zaman sekarang untuk mempertahankan kredibilitasnya dengan cara yang macam-macam agar terus terpublikasi. Nah, Mbak Indah ketika menikah tawaran iklan jalan terus. Jalan terus. Resepnya apa itu? Pengen tahu deh kita. Bahkan ya aku cerita. Bahkan pada saat aku hamil 8 bulan, mereka masih, Mbak, kita syuting tahap kedua. Masih mau pakai aku lagi hamil loh. Loh, kenapa kalau hamil? Kan tidak, kalau yang penting tidak mengganggu Mbak Indahnya. Oh, aku mau dong, aku bilang gitu. Hamil 8 bulan masih terjun. Nah, ini yang mau tanya, resepnya apa sih? Sebetulnya nggak ada. Karena kepercayaan klien yang membuat gini. Karena aku happy dan mempunyai klien-klien yang mereka juga happy mungkin ketemu aku anggap seperti itu. Dan nggak ada resep apa, selama kita punya rasa tanggung jawab sama pekerjaan kita harus menjalani apa tanggung jawab kita, nomor 1 itu. Kedua ya kita happy, kita nikmatin. Pada saat aku hamil pun sendiri dan 8 bulan, aku nggak ngerasa, gue kayak lupa ya, gue lagi hamil pada saat itu, padahal aku lagi yang bener-bener yang gue lagi sakit gitu, tapi dengan semangatnya aku, karena itu bidang aku happy, bahkan aku seneng gitu loh. Ketika klien masih percaya sama aku, itu sesuatu yang berlebih buat aku, rezeki lebih. Itu tandanya mereka happy. Oke, sahabat Story Speaking, ketika kita mencintai apa yang kita kerjakan, ketika kita merasa menikmati apa yang kerjakan, dan ketika kita selalu merasa ingin memberikan yang terbaik kepada siapapun, maka semesta akan menarik apa yang kita rasakan. Faktanya, walau Indah Ludiana sudah menikah, jobnya tidak berhenti, malah makin mengalir. Karena apa? Karena ia selalu memiliki resep. Nikmati, dan perhatikan, dan berikan yang terbaik, maka Anda akan berada di lingkungan yang sama. Nah, ketika hamil anak kedua juga sama? Masnya, bahkan sampai yang ketiga, bahkan kemarin sendiri aku baru selesai syuting, ya aku belum syuting lagi. Kemarin aku baru syuting itu ya, pada saat abang hubungin tuh aku masih di lokasi syuting gitu. Ya aku happy gitu, aku senang dengan, aku padahal gini-gini ada cerita yang lebih lucu lagi tuh. Jiper orang itu, kita juga datang pada tes panggil itu bukan berarti aku harus langsung kepilih loh. Ada tes make up, ada tes skrip yang harus memperagakan klien, gue maunya seperti ini. Kamu bisa nggak mengadak yang kita mau? Aku datang dong di hari, aku nggak tahu mereka punya konsepnya udah berapa hari, job itu sudah berapa lama sehingga belum dapat talent. Aku datang dong bang, dengan aku datang ada talent yang bilang, wah nggak mungkin lah gue kepilih karena ada lu. Aku pilih. Bahkan aku selalu bilang gini, kita sama-sama di sini, rezeki itu tidak pernah akan ketukar. Asik, rezeki tidak akan pernah ketukar. Tetapi kan untuk mendapat rezeki, kan mesti tahu caranya. Nah, caranya tadi adalah merasa
bahwa itu milik kita. Begitu ya kira-kira? Bahwa itu Jadi, milik kita, bahwa aku udah merasakan, oh besok aku mau syuting, aku sudah merasakan gitu. Aku kangen nih syuting nih, kangen banget syuting nih. Taunya besoknya, Mbak bisa nggak kita mau syuting ini tanggal sekian, Hah? Tapi kita ada tes make up loh. Ya udah, oke, aku jalanin mengikuti prosedur mereka. Ada tes make up, ada tes dialog, ada tes adegan beberapa yang harus dihafalin. Ya aku jalanin itu semua. Sehingga oke, menarik. Jadi sahabat So Speaking, sekali lagi kata kuncinya, be, have, do. Menjadi, memiliki, dan do. Kita selalu do, have, be. Kita melakukan sesuatu untuk memiliki dan menjadi sesuatu. Tetapi yang harus kita lakukan, seperti yang Indah Ludiana lakukan, be, have, do. Walau itu belum milikmu, tetapi engkau harus menjadi seperti yang kau mau. Dan engkau memiliki apa yang kau mau, maka dumu sesuai dengan apa yang kau rasakan. Maka semesta akan menarik semua impianmu menjadi nyata. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Mbak Indah. Resep yang sangat mudah, yang terkadang kita lupa melakukan teknik-teknik bahwa setiap perasaan seperti magnet. Magnet tidak akan pernah menarik partikel yang berbeda. Kalau Anda ragu, Anda sedang menarik keraguan. Kalau Anda cemas, Anda sedang menarik kecemasan. Maka rasakanlah Anda memiliki atau sudah mendapatkan yang Anda mau, insya Allah semesta akan mewujudkan apa yang Anda rasakan. Luar biasa Mbak Indah. Mbak Indah, pada waktu Mbak Indah hamil anak yang ketiga ya, kalau tidak salah ya. Nah, Mbak Indah kan pulang syuting. Ketika itu hamil berapa bulan tuh waktu itu? Hamil anak ketiga? Hamil anak ketiga itu aku merasa gini. Memang keadaannya lebih ke badan aku jatuh sakit Bang. Ini cerita sedikit. Pada saat ya aku merasa kok sakit ya, demam, panas tinggi, sehingga kita ke dokter gitu loh. Selama 9 bulan aku tuh nggak bisa bangun dari tempat tidur. Bukannya nggak bisa bangun, tetapi aku panasnya sangat tinggi gitu. Dalam keadaan hamil itu kan kita nggak bisa pengobatan lebih dari alat ini namanya. Dokter kandungan memang paracetamol, ya kan, dan biasa gitu. Sehingga aku udah mempan dengan obat-obatan harus diinjeksi dengan dosis lebih tinggi. Aku tuh 3 jam 2 jam kemudian menggigil lagi panas. Dokter aja sampai bilang begini, mungkin karena bawaan hamil ya Bu. Ya aku sebagai bukan dokter, aku percaya aja mungkin kalau mungkin bawaan hamil. Tetapi sudah berjalan 7 bulan, 8 bulan. Aku mulai down, aku mulai ngerasa dalam hati. Apakah aku kebetulan ya, apa aku maunya, tapi selamatkanlah baikku gitu-gitu. Aku ngerasa gini, teman-teman datang ke rumah, kenapa sih lu nggak ada kabar, kenapa sih gini. Mereka ada aku ini sudah udah mulai gemuk gitu. Habis banget ini tuh, habis sekali. Cekung ya? Udah habis. Bahkan aku sampai gimana dok, apakah kita kuret gitu segala macam, dirawat kira-kira 3 minggu 2 minggu di rumah sakit hanya untuk masukin asumsi makanan buat si kandungan gitu. Dokter, selamat nggak ya aku? Kalaupun memang tidak selamat, lebih baik aku akhirnya berpikir jelek kan, yang penting anaknya diselamatkan. Buat aku sudah ikhlas, aku bilang gitu. Ya kita bisa. Hari kedua hari mau melahirkan itu aku nggak demam Bang. Wah happy nggak demam. Aku sembuh total. Dan ternyata bayinya melahirkan, aku demam lagi besoknya. Bingung apa yang terjadi, ada apa sebenarnya. Kita pikiran tuh jadi kalut kemana, apakah ada orang yang akhirnya pikiran aku tuh kayak kemana-mana gitu ya. Ya wajar lah, anak kalut dalam keadaan demam, gitu kan. Akhirnya periksa ke dokter, aku harus konsumsi obat selama 2 tahun. Selama 2 tahun? Sel darah putih aku naik, darah merahnya hilang, berkurang, habis. Aku nggak ngerti lah dari kedokterannya itu seperti apa.
aku biopsi, kita ambil sel dari kelenjar ini. Setelah kita ambil, ini menurut dokter ini hal kecil, menurut beliau. Tapi buat aku ini maksudnya nyawa aku gitu loh. Dan minum konsumsi obat itu sampai habis-habisan lah gitu. 38 kali ada 3 kantong plastik. Itu yang namanya Panadol, paracetamol, aku telan tuh udah gak bisa bangun tidur tuh gak bisa nemenin anak lihat sekolah apa segala macam. Karena aku merasa udah ikhlas, udah deh aku udah pasrah aja deh, mau gimana nih terserah deh gitu loh. Yang penting anaknya selamat gitu. Nah, itu ya aku juga banyak belajar dari Bang Rani gitu loh. Ya Bang ya. Jadi ketika Mbak Indah demam itu, yang juga nggak tahu nih penyakit apa gitu kira-kira ya. Nah, waktu rasa demam panas itu seperti apa Mbak? Halus lah pikiran, terutama hati ini udah gini, apa rasanya kayak aku apa bisa mati ya, aku meninggal ya, udah kayak begitu gitu loh. Jadi perasaannya selalu mau mati gitu perasaannya. Iya, karena ngerasa gini, apa ya aku ini kenapa ya kok nggak berhenti demamnya, kenapa, apa aku punya sakit parah, apa aku akhirnya pikirannya tuh udah yang jangan aku punya penyakit yang kita bilang umur kanker, jadi kesana kan pikirannya, karena jadi jawab sendiri pikiran sendiri. Nah kan ketika kita merasa sakit, apa saya mati apa, kan terus tiba-tiba belum mati, itu perasaan yang lain muncul apalagi tuh perasaannya? Kan biasanya ada stimulus, kan selalu ada dua ya. Nah ketika berasa ya itu, apakah ini yang pertama itu jadi introspeksi diri, kenapa ya aku ini, kenapa ya gitu, apa aku mati ya? Ada orang sampai datang doain kita gitu, doain aku gitu loh, itu karena mereka care, karena mereka sayang gitu. Jadi pikirannya itu pada saat itu aku ngerasa gini, udah ikhlas saja, udah aku ikhlas, terserah lah, berserah yang penting itu anaknya sehat, dan aku juga ternyata sampai akhirnya ketemu dokter kejadian hal kecil Bu. Di situ aku ngerasa hidup lagi Bang. Sampai aku nangis. Kita bilang ini kecil apa Bang? Sahabat Soul Speaking, ketika hamil, saya ulang kembali yang baru masuk, ketika hamil anak ketiga umur 2 bulan, Mbak Indah Rudiana itu badannya panas tinggi. Sehingga ia hanya terbaring di ranjang, badan mengecil, pipi kurus, karena asupan makan tidak seimbang. Nah, pada saat itu Mbak Indah mengatakan bahwa ia mungkin merasa takut mati. Yang ingin kita tanyakan, ketika takut mati itu, apakah Mbak Indah mengingat Tuhan pada saat itu? Lalu apa yang Mbak Indah ucapkan kepada Tuhan pada kondisi seperti itu? Dalam hati aku berasa gitu ya, apapun kalau aku punya salah yang aku minta maaf, udah pasti begitulah ya. Aku maaf ya pada saat yang penting anaknya sehat gitu. Ya aku udah berserah. Udah pasrah aja. Udah pasrah. Pasrah aja. Terus saking pasrahnya rasa sakit itu jadi nggak terasa gitu kira-kira. Karena pikiran Mbak Indah fokus kepada bagaimana bayi yang dikandung ini bisa lahir sehat gitu kira-kira. Iya, sampai akhirnya dokter bilang, Bu lanjut, kita nggak usah kurang. Hah? Kenapa? Karena bayi pada tatap 6 bulan sama 7 bulan, beratnya 1,03, itu sama aja dengan hamil 3 bulan sebetulnya Bang. 3,40. Si cabang bayinya? Yes. Sedangkan aku pada saat itu udah 7 bulan. Berarti kan normal. Tuh gimana dok? Aku sudah berusaha untuk, sudahlah dok, apa kuret aja ya. Takut anaknya cacat, macam dokter bilang, coba kasih asupan makanan dulu. Pada saat asupan makanan, naik berat badannya 3 ons buat dok. Lanjut aja Bu, ada waktu 1 bulan. Berarti 8 ke 9 bulan. Aku harus makan es krim, coklat, yang semua berupa yang manis-manis. Aku nggak mikirin badan pada saat itu. Tapi berat badan itu segitu aja, kecil, naiknya cuma berarti 8 kilo. Dan itu 8 kilo kan dikurangi aku tuh badan anaknya. Sampai akhirnya kita lanjut, bayinya sehat. Aku 2 hari di rumah sakit, hari berikutnya berarti menjalankan
biopsi operasi kecil untuk tahu apa sakitnya. Itu sesar lahirnya. Normal. Normal. Lahirnya gitu. normal. Beratnya berapa waktu itu? Bayinya kecil, cuman 2,6 setengah. Normal. Normal. Oke, pemirsa atau sahabat Soul Speaking dimanapun saja berada, perasaan seorang ibu adalah doa yang makbul. Ketika kita merasa bahwa anak kita sesuatu yang kita kandung, maka dia akan menjadi sesuatu. Indah dalam keadaan yang sakit parah. Ia pasrah kepada Tuhan kalau Tuhan ingin mengambilnya. Tapi ia berkata, tolong jaga anak saya. Itu yang terselip di dalam pikiran bawah sadarnya. Walaupun tubuhnya kering, tetapi anaknya lahir dengan normal. Yang ingin saya sampaikan adalah, untuk para perempuan, selalulah berpikir penuh rasa cinta, berserah kepadanya. Maka kehidupan Anda akan senantiasa seperti yang Anda rasakan. Nah, sekarang anak itu sudah umur berapa? 3 tahun. 3 tahun. Sangat gemuk. Gemuk banget. IQ-nya gimana? Sangat cerdas dan pintar. Sangat cerdas. Pintar banget. Sangat cerdas, pintar banget. Tampan pula pasti ya, karena bapaknya tampan, ibunya cantik, pasti paling tidak anaknya juga demikian ya. Sahabat Soul Speaking ini menarik banget ya. Nah sekarang, setelah, kan waktu itu berhenti iklan ya, sekian lama tuh. Nah setelah anak lahir, tawaran iklan datang lagi nggak kira-kira? Datang dong. Datang lagi? Aku bahkan kemarin baru syuting. Enggak, yang kemarin, yang lahir anak ketiga itu, tawaran iklan walaupun baru kurus, datang lagi? Hamil 8 bulan, itu aku lanjut syuting episode kedua. Oke, luar biasa. Mbak Indah. Ya. Di dalam diri Mbak Indah, ada perasaan nggak? Nanti saya pasti nggak akan terpakai lagi nih di dunia iklan. Ada perasaan itu nggak? Perasaan itu. Asik, ini jebakan Batman yang tidak kenal, luar biasa. Oke. Karena gimana? Aku tahu dengan usia aku bukan muda lagi seperti dulu gitu. Tapi aku masih punya talenta. Aku masih punya kemampuan karena aku happy untuk ngejalanin syuting ini. Oke. Dari nominal loh Bang, karena buat aku itu mengalir, itu ngikut aja. Oke, sekarang kita bertanya, kita lewat dulu ke sisi lain. Nanti kita kembali ke situ. Selain di dunia iklan, ada pekerjaan lain atau bisnis lain atau usaha lain yang dilakukan oleh Mbak Indah? Iya, aku ada klinik, dan klinik ini glow skin. Glow skin ini aku gitu loh. Dan 9 tahun sampai akhirnya ya aku banyak belajar lah. Banyak belajar dari glow skin. Dan glow skin sendiri alhamdulillah sangat baik. Pemiliknya itu sebenarnya Dr. Nasrani. Dr. Nanang ini pernah dari narasumber kita pada Rabu yang lalu. Dokter yang sangat baik hati, baik budi, yang sangat terkenal itu ya. Oke. Aku sendiri bukan bidangnya gitu. Aku memang sering menjalani iklan dan pemotretan skincare dan beauty. Lebih ke beauty lah, sabun apa saja. Lebih ke beauty. Sampai akhirnya aku tertarik, ketemulah dengan Dr. Nanang, ketemu dengan Mas Ari gitu. Sampai akhirnya jalan untuk glow skin, dan aku banyak belajar dari glow skin ini seperti apa estetik, karena aku karena aku sebagai perempuan tuh suka yang namanya, ya semua perempuan pasti suka klinik kecantikan ya kan, gitu. Sampai kita join lah gitu, kita buka cabangnya. Kita ini sendiri ada Mbak Nisa, Mbak Pamela, partner kita di glow skin. Dan glow skin ini aku kayak bisa. Dan glow skin ini kita cabang yang di Serpong, Abang. Oke, yang di Serpong. Jadi cabang glow skin di Serpong itu join bersama teman-teman ya.
teman-teman daripada oke. Jadi kalau nggak ada iklan, ngurus Glow Skin. Gitu kira-kira gambarannya ya. Oke. Selain itu apa lagi? Ada perkembangan setelah itu? Ada dong. Ada cita-cita yang akhirnya tercapai. Memang baru dimulai dengan skincare aku. Itu namanya FemLab. FemLab Skin. Dia berupa skincare produk estetik juga. Namanya FemLab. FemLab. Jadi maksudnya Mbak Indah yang memproduksi skincare itu? Iya. Aku tuh pengen banget punya cita-cita bikin skincare, Bang. Glow Skincare unit ya. Glow Skin sendiri juga ada skincare gitu. Sampai akhirnya gimana caranya aku mempunyai produk sendiri? Gimana caranya aku cita-cita aku tercapai? Dan akhirnya sampai dengan gini. Usaha itu bukan nunggu modal ada dulu, Bang. Oke. Nah, ini aku cerita sedikit ya. Bukan boleh menarik deh. Bukan nunggu modal ada dulu. Kalau nunggu modal ada dulu, kita modal maksudnya modal duit ya. Oh iya. Oke. Kan modal tuh banyak ya. Terus. Akhirnya aku ketemu salah satu pabrik yang mana kebetulan dulunya aku bintangnya ya aku sebut RH Klinik lah ya. Aku di situ dapat 8 kalau kita bilangnya 8 layout ya kalau di periklanan. Dan itu kurang lebih cukup lama di RH. Nah, ininya nggak tahu gimana ceritanya. Aku ketemu dengan pabriknya beliau gitu. Beliau menawarkan kerjasama. Ayo Bu Indah, kita kerjasama. Wah, kalau dilihat modelnya aku belum siap nih sebesar ini gitu loh. Dan ini beliau untuk gini, go ahead kita jalan aja dulu. Kita karena aku yakin Mbak Indah bisa menjalani ini. Dan sampai akhirnya tercapai lah si produk si FemLab ini. Terus kalau ada dua produk itu nggak terjadi dualisme? Ada Glow Skin, ada tadi apa? FemLab apa? FemLab. Nggak ada dualisme tuh? Beda. Karena beda. Beda, karena si FemLab sendiri itu tidak ada kliniknya. Tetapi bukan maklon ya. Oke. Jadi dimanapun kan aku ownernya Glow Skin. Gitu. Oke. Aku pemilik Glow Skin cabang Serpong. Boleh dong aku berkembang. Boleh dong aku berkembang. Namanya cita-cita Bang. Sampai jadi nggak ada tabrakan ya? Oke, nggak ada tabrakan sama sekali. Malah saling melengkapi ya, kira-kira gitu ya. Jangan merasa kita kompetitor terasa saing. Aku berusaha untuk itu bukan jadi saingan. Karena tidak diatur. Banyak skincare ada ABCD, tapi aku berusaha mengeluarkan apa keinginan aku dan itu tercapai. Menarik. Jadi sahabat Soul Speaking dimanapun saja Anda berada, kalau Anda punya keinginan, kalau Anda punya hasrat, punya cita-cita tertentu, maka fokuslah pada apa yang Anda impikan. Maka itu akan menjadi nyata. Ini yang dialami Mbak Indah. Ingat selalu, pemimpi melakukan banyak hal, tetapi seorang pejuang hanya melakukan satu hal. Nah, Mbak Indah, ketika Mbak Indah ingin memiliki skincare yang tadi namanya FemLab apa? FemLab. Itu sampai terjadi dari mulai muncul hasrat atau ide membuat itu sampai terwujud itu berapa lama tuh? FemLab itu. Proses FemLab ini sudah 1 tahun. Cita-citanya? Cita-citanya udah dari 4 tahun lalu, Bang. 4 tahun lalu memang sudah punya impian untuk memproduksi sebuah skincare gitu ya. Oke. Tapi pola pikir aku nunggu uang dulu dong, itu butuh dana dong gitu. Oke. Ayo akan jalan dan itu tidak akan jalan kalau kita nunggu itu dulu gitu. Nah, kemarin itu ada kesempatan aku akhirnya berpacu. Kesempatan tuh aku harus jalanin. Terbitlah skincare baru 2 minggu kok kita terbitin ini. Oh, jadi masih new banget ya? Oke. Itu apa
istimewanya produk skincare-nya yang Mbak Indah itu dibandingkan skincare lain? Apakah harganya? Apakah kualitasnya? Kualitasnya R&D. Aku punya begini, kebutuhan wanita itu apa sih? Anti-aging kah? Glowing. Dan aku pengen menciptakan bahwa dengan produk ini tuh anti-aging gitu loh. Untuk kulit kita kelihatan fresh, kita lebih muda gitu loh. Semua skincare bagus, tetapi buat aku pribadi, apa nih Femlab? Apa kelebihannya Femlab? Yang aku ini anti-aging. Anti-aging, oke. Gitu loh. Dan alhamdulillah responnya sangat bagus sama orang-orang yang sudah sangat pakai. Bagus. Itu bahkan dijual. Bahkan aku sendiri itu kita kan ada di Shopee, Lazada gitu. Salah satu dari aku sebut aja ya, si blibli.com sendiri telepon aku mau sponsorin kamu. Wow, fantastis. Jadi artinya, wah kita nih brand baru loh, aku bilang ini. Ya, responnya dari mereka bagus sehingga aku mau sponsorin kamu katanya. Gimana branding? Aku bilang, aku tuh terkaget-kaget gitu, masih kita bersyukur banget. Aku bersyukur banget dengan kayak begini, malah mereka yang nelfon kita untuk kita sponsorin ya, Blibli sama Femlab. Kata lo Femlab ini baru loh gitu loh, baru. Tapi sangat bagus. Karena apa? Dia lihat background aku juga di iklan segala macam. Nanti kita kerjasama di Instagram Mbak Indah ya, kita angkat si Femlab ini di Blibli.com, bahkan dapat slot yang sangat bagus. Aku sampai gini, tanpa biaya apapun. Oke, ini menarik banget dan bikin penasaran Mbak Indah. 4 tahun yang lalu Mbak Indah dream, punya mimpi ingin memiliki skincare. Dan Mbak Indah tadi mengatakan, kalau kita selalu menunggu modal dulu, modal ini money, maka nggak akan jalan. Dan ini yang kita butuhkan, sebenarnya triknya apa sih? Apa sih yang Mbak Indah lakukan sehingga dalam waktu 4 tahun, tanpa modal besar, dalam pengertian money, malah ada kepercayaan. Malah tadi saya dengar lagi, mendapat sponsor macam-macam. Itu apa sih yang tersimpan dalam diri Mbak Indah? Sehingga keyakinannya itu begitu cepat terwujud. Sementara banyak orang sudah bertahun-tahun, malah nggak sampai sekarang, nggak terjadi. Nah, yang Mbak Indah lakukan apa di situ, Mbak? Resepnya? Aku tuh nggak punya sifat sirik dalam hidup aku. Apa? Aku nggak punya sifat sirik, aku nggak punya sifat jahat sama orang. Sehingga buat apa? Karena bukan kelasnya kita harus aku jahatin orang atau aku sifat sirik sama orang. Bahkan aku sendiri semuanya berintis. Semuanya itu tahap nol. Tetapi ketika orang mau jahatin kita, aku inget banget omongan abang. Itu tandanya orang itu belum ada di depan seperti kita gitu. Oke. Jadi intinya untuk memudahkan mimpi kita, pertama hindari rasa takut, rasa sirik, rasa benci, dan rasa ingin mengakali orang. Maka segala impian kita akan mudah terwujud. Nah, Mbak Indah, itu resepnya ya tadi ya. Nah sekarang, sebelum kita masuk lebih dalam, kembali ke topik kita, boleh dong digeser-geser, ada nggak yang ingin bertanya di situ? Karena mataku ini agak kurang awas nih, mataku. Ada nggak di situ? Bentar, hai nih. Udah cantik, pintar, sukses selalu ya kakak sayang. Terima kasih. Hari Mbak Siska Ica. Halo Kak. Apa lagi ya? Udah hilang, nggak muncul lagi. Halo. Nggak ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan. Hai teman-teman. Aku lagi sama Bang Rani. Jika ada yang mau bertanya boleh ya. Mungkin ada yang mau tanya gimana sih? Ini buat teman-teman Instagramku, kalau misalnya mau tanya boleh, misalnya mau tanya, gimana kalau hati sama pikiran suka berbeda? Kadang-kadang kita itu manusia ya Bang. Aduh, gue pengen. Nih, contoh nih aku nih. Gue pengen banget punya barang A gitu. Tapi pikiran aku, aduh jangan dulu deh, nanti. Nah itu gimana tuh Bang? Jangan deh, nanti uangkan untuk ini. Salah nggak sih Bang? Sebenarnya salah ya. Kalau ada kemauan lebih baik dilakukan ya. Oh, ini pertanyaan kepadaku nih. Oh, pertanyaan kepada Abang. Oke, baik. Otak manusia
cenderung menghasilkan ketidakpastian. Dia akan berubah-ubah terus. Ingin A, ingin B, ingin C, nggak pernah selesai. Sementara perasaan manusia cenderung menghasilkan kecemasan. Nah, ketika kita berpikir, maka kita merasa. Itu pasti. Jadi kalau pikiran ragu, perasaannya ragu. Nggak jadi-jadi. Nah, jadi yang perlu kita lakukan, antara pikiran dan perasaan harus sinkron. Kalau kita pengen punya A, maka rasakan kita sudah punya A. Nah, seperti yang Mbak Indah lakukan tadi, sebenarnya Mbak Indah melakukan itu secara otomatis. Mikir, aku harus punya skincare. Dirasakan terus. Nggak mikir, ntar duitnya dari mana. Itu nggak dipikir tadi ya, Mbak Indah. Pokoknya dia yakin saja. Dan karena keyakinan itulah yang membuat Mbak Indah akhirnya bisa mewujudkan mimpinya dalam 4 tahun. Itu sendiri berbisnis atau ada teman-teman? Ada teman-teman di sini juga, ada Esther, ada teman-temanku yang support aku. Oh, email yang cantik itu ya. Aku pernah ketemu ibu dari Surabaya itu. Oke, Mbak Esther belum ya. Nah, kita ngopi Mbak Esther ya kalau ada di sini ya. Oke, Mbak Indah, kembali lagi ke topik kita. Ketika kita sakit, ketika kita putus asa, ketika kita kehilangan keyakinan akan hidup kita, kan Mbak Indah ngalamin nadir itu. Pada saat itu, yang membuat Mbak Indah langsung memiliki kepercayaan diri lagi, bahwa saya hidup, saya bangkit, saya bisa, itu biasanya yang Mbak Indah lakukan apa itu, Mbak? Pola pikir kita dan anak-anak. Anak-anak pasti pikir, Bang. Wah, aku tuh sampai di Singapura, berobat. Kita sampai di Singapura. Aku bilang, angkatlah operasi lah, bla 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 bla. Sehingga aku, aduh, rasanya mau nelan mau makan tuh nggak bisa makan, Bang, gitu loh. Karena ponis aku macam-macam, ada yang jantung, orang terus macam-macam, sehingga pikiran aku kan jadi, wah aku mau. Tapi setelah aku kembali untuk, sebenarnya itu pola pikir yang harus kita ubah. Bahwa oh dok, Tuhan kasih kita sakit itu tandanya aku harus istirahat. Karena aku ini lincah, Bang, kaki panjang. Lincah, kaki panjang, pantat panas, gitu ya. Jadi nggak bisa lama duduk, gitu ya, kira-kira. Mau kemana, ada kerjaan apapun pekerjaan, Bang. Aku tuh pernah bazar, yang apapun pekerjaan, aku ambil semuanya. Berhari-hari aku tuh nginep di Makassar karena aku suka, orangnya suka aja, nggak bisa diem sampai akhirnya. Nah, makanya kamu disuruh sakit, memang suruh istirahat di rumah. Jadi, sahabat Soul Speaking, sebenarnya tidak ada penderitaan kecuali kita merasa menderita. Cara Tuhan memberi kita kenikmatan, biasanya kita diberi ketidaknikmatan. Karena bagaimana kita tahu rasa nikmat, sementara kita tidak pernah mengalami ketidaknikmatan. Bagaimana kita tahu rasanya indahnya, dinginnya AC, sementara kita tidak kepanasan. Bagaimana kita tahu rasanya senang, kita tidak pernah susah. Nah, namun kita kebanyakan tidak pernah mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang Tuhan berikan kepada kita. Beruntung Mbak Indah Ludiana menangkap makna itu, menangkap sinyal itu. Karena ia sakit, maka ia bisa istirahat total dan fokus kepada anak-anaknya. Mbak Indah, tadi yang menarik nih buat saya nih. Pada saat itu kan Mbak Indah merasa waktuku sudah nggak lama waktu sakit kemarin kan. Dan ketika teman-teman datang mendoakan, rasanya kata perasaan Mbak Indah, ini kayaknya gue mau mati deh. Nah, pertama aku senang teman-teman datang nengok aku, tetapi nama kita manusia ya, aku sampai pikir, aku berterima kasih punya teman-teman yang sayang datang gitu. Tapi abis itu aku ngerasa mungkin di sini ya udah saatnya ya, apa beneran mau meninggal ya apa. Kacau lah itu pikiran tuh memang jahat nih pikiran ini. Tapi ketika hati ngomong aku bersyukur dan terima kasih, tapi pikiran itu sangat jahat, Bang, bertolak belakang. Sangat jahat. Memang kita semua segala sesuatu, apalagi mau ngucap sama orang, harus tenang, pikiran dan pikiran. Manusia bos, kamu meledak-meledak gitu. Oke. Jadi ini menarik dari ini.
Jadi ketika teman-teman datang, teman-teman mendoakan, bukan merasa bahagia, malah perasaan, malah takut. Apa doanya yang salah atau gimana tuh? Bukan doanya, Bang. Bukan doanya. Pada saat itu namanya, ya aku juga sebagai manusia nggak sempurna ya, Bang. Ya juga, ya gini, nggak paham yang namanya tuh setelah aku ikut kelasnya Abang itu paham. Oh, memang ya pikiran itu apa yang kita ucapkan, kita harus saring apa yang kita rasakan. Kalau kita minta sakit gitu, Tuhan kasih kita sakit, pasti ada sesuatu yang Tuhan kasih buat kita kan. Apa hikmahnya? Oh mungkin saatnya aku istirahat nih di rumah gitu loh. Kalau nggak sakit mungkin aku udah kelayapan biarpun dalam keadaan hamil. Aku ambil positifnya itu aja. Nah, kayak sekarang saya mau nanya nih, Mbak Indah kan aktif banget ya. Wah, bergerak lincah kemana-mana. Pantat panas, kaki panjang. Kira-kira begitu ya. Kalau pantat panas berarti kan nggak lama duduk. Bergerak lagi, kaki panjang juga. Nggak tahan untuk berdiri lama, mau gerak terus. Nah, terus tipsnya, kan Mbak Indah juga seorang ibu yang punya anak 3. Lalu bagaimana memanage anak-anak, komunikasi anak-anak sehingga anak-anak itu tetap survive? Itu yang Mbak Indah lakukan apa tuh, Mbak? Ya kita tetap dimanapun, saya kan juga seorang istri dan punya suami dan punya anak. Masalah waktu kita bilang, karena pekerjaan klinik ini udah 9 tahun, aku mempunyai tim yang sangat solid, aku mempunyai staff-staff yang sangat sayang, mencintai glow skin, gitu, mencintai pekerjaan kita. Ya, kita apapun pekerjaannya harus punya rasa jauh memiliki kan, harus punya karena terus kita percaya dengan karyawan, kita kan jadi punya rasa kekeluargaan, dan aku nggak harus setiap hari ke klinik kan. Oke, jadi artinya kalau kita memberi kepercayaan kepada tim kita, maka mereka pun akan memberikan hal yang sama yang kita berikan. Itu pasti simbiosis mutualisme, saling mengisi, saling berbagi. Nah, Mbak Isa, nggak terasa sisa 2 menit dari 1 jam yang kita tawarkan. Karena asik banget kita berbicara nih. Sebelum kita tutup, saya ingin Mbak Indah memberikan sebuah pesan penting. Ketika kita mengalami penderitaan dalam hidup, apa yang mesti kita lakukan agar kita memiliki keyakinan dan kita bisa hidup, survive, dan bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita yang tertunda pada saat kita terbaring sakit. Apa pesan Mbak Indah buat sahabat-sahabat? Terutama sekarang ini kan orang sedang takut tentang COVID, mungkin ada yang sakit. Nah, apa yang harus Mbak pesan Mbak? Bersyukur dalam keadaan apapun, kita terima dalam syukur, sukacita gitu ya. Karena bukan berarti semua nggak ada masalah, semua itu ada musibah, tergantung kita menerima musibah ini seperti apa. Selama kita yakin bahwa kita berpikir positif bahwa Tuhan terima kasih dengan adanya COVID ini, pikiran kita harus apapun yang terjadi kita berserah, kita berucap syukur apa yang kita terima, apa yang kita hadapi, dan enjoy life. Itu aja. Aku sekarang berpikirnya seperti itu, Bang. Nggak mau berpikir bahwa si A, si B, si D, kenapa ini begini, kenapa ini. Dengan adanya begini, dengan adanya begitu, itu kita harus belajar, kita harus peka. Ada apa? Nah, tergantung pikirannya kita, hatinya kita, mensinkronis seperti apa. Masalah besar, nggak ada masalah besar. Kalau kita buat besar, itu akan menjadi besar. Masalah besar ketika kita bikin kecil, itu akan sangat kecil. Itu sangat kecil gitu. Kitanya harus peka terhadap itu. Luar biasa, sahabat Stop Speaking dimanapun saja berada, kecil besar, sakit tidak, itu hanyalah permainan pikiran. Kita adalah remote controlnya. Selalulah mencari makna di balik semua itu. Karena sekali lagi, Tuhan tidak pernah mencoba kita. Karena kita dicipta bukan coba-coba. Dan Tuhan tidak pernah menguji kita, karena Dia bukan dosen. Tuhan senantiasa meningkatkan kualitas hidup kita. Dengan caranya, kita diberi musibah, kita diberi konflik, kita diberi masalah. Oleh karena itu, selalulah bersyukur. Jagalah pikiran kita. Jangan biarkan pikiran kita memikirkan hal-hal yang kontraproduktif, yang membuat kita menjadi cemas, menjadi marah, menjadi merasa terpinggirkan atau terhianati.
Karena itu otomatis Anda mempengaruhi perasaan, dan perasaan itu akan menarik wujud yang sama. Walaupun usia sudah tidak muda, Indah Ludiana tetap diminati dunia periklanan. Nah, resepnya adalah berpikir positif, merasakan positif, dan selalu berpikir untuk keuntungan dan kepentingan orang lain. Dan yang terutama, kalau kita sudah punya anak, punya suami, fokus ke mereka. Apa yang kita lakukan, kita berikan kembali pada mereka. Itulah ibu sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sampai jumpa lagi pada minggu yang akan datang dengan sahabat-sahabat Speaking. Ingat, hari Kamis, hari Sabtu, dan hari Minggu selalu ada live IG Soal Speaking bersama sahabat-sahabatnya. Mbak Indah Ludiana, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa nanti ya di darat, kita menikmati hangatnya hari lewat secangkir kopi bersama email dan tadi Esther. Oke, I love you. Sampai jumpa lagi. Salam buat suami dan anak-anak ya Mbak ya. Yo, bye-bye.